seorang guru atau pengasuh itu kamu akan merasakan nanti kalau punya murid, baik ketika ngajar di SMP atau dari mastoran atau apa, ketika banyak yang kurang sreg di dalam diri murid tuh, males. Ini umum nih, aduh gini amat, gitu misalnya. Apalagi misalnya banyak muridnya, yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Jadi santri zaman dulu nggak tahu ini cerita bener apa enggak, karena belum pernah tahu di kitab, dapatnya dari kiai-kiai. Jadi ada seorang kiai pengasuh pesantren, dia punya burung, sayang banget sama burungnya, ditengokin pagi, siang, sore, malam. Burungnya burung beo tuh, yang bisa Allahu Akbar, Astagfirullah. Jadi burung itu tuh sering zikir, Astagfirullah, Alhamdulillah, Subhanallah. Ya Pak Kiai suka burung. Suatu ketika burungnya kritis, lalu mati. Nah habis itu tuh Pak Yai itu sedih, murung, diem aja. Lalu santri-santri menduga bahwa Pak Yai itu nggak semangat lagi ngajarnya karena kehilangan burung. Lalu santri itu musyawarah sendiri, rapat sendiri, enaknya gimana? Tuh, gitu tuh santri dulu tuh. Sampai beliin burung baru yang bisa ngomong lagi, beliau. Lalu dihadiahkan kepada sang kiai. Pak Yai, selama ini kami melihat Pak Yai itu murung, sedih, gelisah, ngajar nggak semangat. Dan kami tahu bahwa sepertinya Pak Yai sedih itu karena kehilangan burung. Nah ini kami kasih burung yang baru, lebih keren, lebih apa gitu. Lalu bisa ngomong. Nah kiai itu jawab, saya murung sedih bukan kehilangan burungnya, nah, tapi lebih karena proses kematian sang burung. Awalnya bisa zikir, bisa wirid, tapi ketika dalam keadaan kritis, sakit, bahkan menjelang kematiannya tuh nggak bisa zikir. Bagaimana saya yang jarang zikir, kata kiainya. Yang sering zikir saja menjelang kematiannya, lisannya tertahan untuk mengucapkan kalimat mulia. Abi cerita begitu bukan ada maksud yang enggak, atau ada maksud biar kamu begini-begini, enggak. Insya Allah sampai sekarang hati masih Abi jaga biar tidak mengharapkan hadiah,
tidak mengharapkan penghormatan yang berlebihan dari santri. Cuman sebagai santri, kamu harus ngerti. Dan Abi pun ketika ngobrol sama pengasuh-pengasuh pondok atau chat-chatan lah, sama guru-guru ngaji, ngerasain begitu semua. Kalau santrinya susah diatur tuh, dikiyang berapa? Ya enggak kiyang. Tapi bukan berarti kamu susah diatur. Ya, kalau masuk kategori, kamu kategori baik. Cuman ego. Mentingin diri sendiri. Nggak bisa berjalan bersama gitu. Nggak bisa ngumpul bareng. Plaspur tuh mikirin hidupnya masing-masing, mikirin kegalauannya masing-masing. Itu nggak baik begitu tuh. Nah sekarang tuh sudah rada dewasa. Kalau sudah rada dewasa, berpikirlah seperti orang-orang dewasa. Contoh ya, Abi sering ke kamar mandi. Kalau kamu tahu kamar mandi nggak ada kuncinya, dipikirin, masa tempat mandi WC nggak ada kuncinya. Yang urgensional aja dulu, yang prinsip aja dulu. Paling yang mikirin ya pengurus, santrinya juga harus mikirin begitu. Kalau keran macet dipikirin gimana caranya biar bisa keluar airnya gitu. Kalau ngaji, idharul hamasyah, memperlihatkan semangat. Nggak baik kamu ngaji di depan guru cengkat-cengkut ngantuk, nggak apa-apa. Tapi nanti gurunya jadi, ya kamu kerasain nanti di depan, lah saya ngomong ngantuk semua gitu. Semangat nggak begitu? Enggak. Ini ngomongin Abi ngomongin kamu ketika jadi guru. Kamu jadi guru, terus ngajar, lalu muridnya cemberut, jadi kamunya bingung. Atau kamu kasih nasihat, lalu muridnya tuh nggak fokus. Kelihatan santri nggak fokus, ngelamun. Dijelasin sama guru, ngelamun. Ya banyak. Macam-macam pikiran, bisa pikiran pengen temenan, pengen pulang ke rumah, pengen macam. Tapi di depan guru begitu kurang adab, su'ul adab. Itu akan mengurangi kesemangatan sang guru dalam mengajar. Kesemangatan ini punya pengaruh besar terhadap ilmu kita. Guru semangat, akhirnya jelasinnya enak. Bahkan nanti bisa bercanda. Kalau orang tuh gitu lah. Ya semangat, saking semangatnya kadang-kadang ya. Bahkan semangatnya guru akan membuat kita semangat lagi. Nih, semua kan berawal dari kita dulu. Berawal dari kita dulu.
Kita ngaji tabarok misalnya, ngeliatin semangat dengan muhafadoan. Lalu ketika subuh muhafadoan tuh bunyi semua, coba gimana nggak ramenya sih? Karena gini, kalau dari dalam tuh yang bunyi berapa orang tuh kelihatan. Ini di bab ini berhenti gitu tuh lihat. Awalnya semangat kan gini. Misalnya yang muhafadoan cuma 2 orang di sini, 2 orang. Kedengeran? Kalau 2 orang saja, nanti 2 itu capek. Sampai bab i'rab juga berhenti paling. Iya kan gitu. Coba kalau misalnya muhafadoan, 1 orang pun tidak ada yang diam. Semuanya ngucapin. Dikompakin coba begitu, udah dewasa. Ngantuk dipaksa-paksain. Bukan teriak ya, bukan. Tapi keras. Jahar. Ketika baca tabarok, ketika muhafadoan, nanti anak-anak kecil pada ngikutin, rame banget yang gede-gede, kompak banget yang gede-gede. Kan muhafadoan kalau di sini itu yang belum bisa ya baca. Kan di sini yang muhafadoan paling gede-gede aja. Yang begini-begininya pada diem, atau muhafadoannya lirih gitu tuh. Kayak tidak kelihatan kayak orang semangat tuh, kayak orang oleng. Nanti yang capek yang gede-gedenya aja. Nah, kalau udah waktunya capek, berhenti. Teorinya tuh begitu. Atau muhafadoan misalnya suara lirih. Kalau mau jangan, muhafadoan jangan begitu, susah hafal lah. Kamu bisa bayangin ya, muhafadoh semuanya keras, kayak ini orang 15 segini nih misalnya. Ya jadi rame pondok. Ya jadi rame, ya jadi semangat. Kalau rame dan semangat itu akan memancing guru untuk semangat juga. Salah satunya itu. Terus yang kedua, jangan datang ke majelis setelah guru datang. Ini adab lagi. Nabi nggak bacain ta'limul muta'alim, tapi isinya ta'limul muta'alim. Usahakan guru kita sudah datang, kita sudah ada di majelis duluan. Jangan suka ditelat-telatin, sial nanti. Seperti tidur di kamar malas-malasan, atau pura-pura kamar mandi, atau salin sampai berjam-jam. Itu perbuatan anak-anak kecil. Yang udah dewasa jangan gitu. Kalau saya sempat, saya bisa, saya akan rindu majelis ilmu. Terus kalau sudah mendengarkan nasihat kiai atau nasihat guru, jangan ngobrol sendiri, nggak boleh. Nanti ada saatnya kamu ceramah, nanti lihat yang di belakang ibu-ibu pada ngomong diri sendiri tuh risih. Selain ngobrol sendiri, jangan sampai pelangas-pelengos mukanya. Seperti tengok kanan, tengok kiri, ke bawah, ke atas, salah bilang. Perbuatan demikian itu akan terlihat dari depan.
jelas dari depan mah kelihatan semua. Lalu tunjukkan hamasyah, semangat. Terus tapi saya ngantuk habis jam segitu. Kalau ngantuk, atur waktu tidurnya biar ketika habis subuh ngaji sama Abi kamu nggak kelihatan ngantuk. Misalnya nopal jam jam 12 baru tidur. Nanti kalau habis subuh itu ngantuk, jengkelik, berarti tidurnya jam 10 gitu. Lu kalau udah ngaji jangan pencaca, pencucu mukanya, jangan gitu. Coba kamu ajak ngobrol orang, seorangnya merengut, perasaan kamu semangat nggak bisa begitu. Nah, yang penting lagi nih, kalau sudah dikasih penjelasan sama guru, dikerjain. Jangan hanya sekedar guru itu ceramah dan omong kosong. Ini yang bikin lebih kecewa lagi. Terus jangan suka ngebangkang, ngebantah, ngejawab sama pengurus tuh jangan. Atau tajasus, cari-cari kesalahan pengurus tuh jangan. Dusun gitu. Pengurus itu kira-kira bebek atau manusia? Bebek atau manusia? Manusia. Manusia itu konsepnya, tempatnya salah dan lupa. Ada salahnya, ada lupanya. Tapi dia sedang berusaha mendidik kita, membimbing kita, nyuruh kita sholat, nyuruh kita ngaji. Itu udah baik banget sebenarnya. Cuman kitanya kadang-kadang hatinya kesel, ngeyel, nggak mau diatur, salah. Lalu jawaban kita, sampainya aja nggak begitu, nggak boleh. Terus beretikad, saya pengen pinter cepet gitu. Yang belajar tuh yang semangat maksudnya. Biar montok tuh nggak usah lama-lama. Ya tapi setelah pinter juga ada masa pengabdian. Teman-temannya pada pinter, pada belajar, kitanya nggak kiyang tuh jangan. Males ah, bekiyang, males ah, bekiyang, buang-buang waktu. Lalu sekarang kalau misalnya saya disuruh mondok karena dipaksa orang tua, jalani sebagai bentuk sebuah tanggung jawab
sebagai bentuk kita pengen berbakti sama ayah ibu. Ya semua mondok awalnya terpaksa, tapi ya ini sudah perintah ayah ibu. Nah sekarang kalau dipaksa sama orang tua mondoknya, apakah kita harus nggak semangat? Ya, orang tua maksa kita mondok, justru kita harus semangat, tunjukin ke orang tua, mondok saya ada hasilnya. Saya bangga sama pelajaran di pesantren. Saya mulai rajin tuh, orang tua ketika nengok kita senang. Tidaklah seseorang yang mencoba membahagiakan kedua orang tuanya meskipun berpura-pura, kecuali dia akan bahagia. Barru aba'akum tabarra'akum abna'ukum. Selama tidak ada bahaya ya. Jadi kamu nikah sama perempuan, kalau ditengok sama orang tua tuh gimana istri kamu? Alhamdulillah Pak, nurut, baik. Betah kamu di sini? Alhamdulillah Pak, betah banget. Istri kamu gak bandel kan? Oh, enggak Pak, baik. Belajar coba begitu, belajar coba begitu. Meskipun tidak sesuai kenyataan. Bohong dong. Umar bin Khattab yang ngajarin kita berbohong. Ada seorang perempuan datang kepada Umar, lalu cerita begini, wahai Amirul Mukminin, saya ditanya sama suami saya, kamu cinta nggak sama saya? Lalu saya sebagai istri jawab sejujur-jujurnya, enggak. Saya jujur kan wahai Umar? Betul kan? Saya jujur. Kau jujur tapi salah. Jawaban yang tepat adalah, ya saya mencintaimu meskipun pura-pura. Bikin orang seneng. Bohong itu haram kecuali dalam 3 perkara. Salah satunya bohong untuk memuji istri. Pakai baju baru, bagus gak mas? Jawabannya bagaimana? Bagus gak? Bagus. Udah, jawab aja. Meskipun baju yang dia pakai nggak pantas, baju Upin Ipin misalnya, bagus banget ya. Bohong apa jujur? Bohong. Begitu juga ketika orang tua bilang, kalau nggak bahaya ya, istri kamu gimana? Baik. Itu orang tua seneng banget. Terus kamu kalau secara jujur terus terang, orang tua nanti gelisah, ya Allah anak saya nikah nggak bahagia ya, gimana ya pikiran. Wah, kamu membuat orang tua rupak. Jangan sampai hidup kamu jadi rupak. Ngerti gak? Rupak tuh apa? Kalau hidup kita mau baik dan tidak sempit, maka jangan jadikan pikiran orang tua kita sempit. Gimana di pondok betah? Wah nggak betah, pusing ini, angel nak kamu begitu. Orang tua pengen kamu mondokin. Coba bayangin kalau kamu jawab betah banget Pak, ya Allah enak banget di pondok. Tuh orang tua tuh hati plong hati.
tidaklah seseorang memasukkan rasa bahagia kepada orang lain, pasti dia akan bahagia. Itu mah udah konsep itu, apalagi orang tua. Dan itu jadi doa. Anak yang bicara seperti itu ke orang tua biasa hidupnya masih banyak hafalan pak, saya pusing pak, jadi sakit-sakitan pak, rindu rumah pak, ternyata di sini kondisinya nggak baik pak, begini pak, wah macam-macam sakit-sakitan pak. Ini gimana nggak bikin pusing orang tua? Kamu jujur, betul. Kamu ngomong apa adanya betul, tapi orang tua jadi bingung gitu. Mau ngapain lagi coba? Mau di rumah yang pergaulannya acak-acakan, main HP terus, main perempuan terus, orang tua jadi, kamu udah bikin bingung seseorang yang telah berjasa buat. Orang tua datang nengok perlihatan nih wajah sumringah, ih pak kapan datang? Gitu. Belajar coba, sereseh namanya, sereseh itu supel. Kamu memperlihatkan wajah sumringah di depan orang tua pun orang tua udah sumringah, nular. Coba kalau kamu datang, pak, gimana pak, sehat pak, melihat sedihnya, datang ke sini sama siapa pak, jih orang tua ya jadi begitu. Ya anak saya kok mukanya begini. Muka kamu itu akan nular kepada mukhotob, kepada lawan bicara. Coba kamu duduk, coba kamu duduk di samping jalan, lalu ada orang lewat, lalu kamu senyumin, pak sehat gitu. Senyum itu akan nular kepada dia. Sehat. Itu mah pasti. Tabur tuai namanya. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Ada orang lagi diam, lalu kita bilang, Assalamualaikum. Dia jawab gak? Jawab. Kalau gila baru gak jawab. Dia normal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab. Refleks. Orang tuh tergantung yang diajak ngobrolnya kan. Kita sedih, dia jadi pusing. Kita bahagia, dia ikut bahagia. Kita rame, dia ikutan rame. Gitu. Kita males, dia juga males jadi. Kan gitu. Kitanya males, pengen dia semangat nggak bisa. Ya mungkin ada waktunya kita berjuang terhadap orang-orang tertentu. Nah, apalagi misalnya ke orang tua, baru datang diperlihatkan sumringahnya. Kamu kayak seneng banget nih di Wontong. Iya pak, enak banget pokoknya sama teman-teman apa. Satu, kamu bisa dibagiin seneng orang tua. Yang kedua, itu jadi doa buat kamu sendiri. Yang pada akhirnya kamu akan senang di pondok. Wong bawa orang tua baru datang. Assalamualaikum. Bahrunya ada pak, bentar pak nunggu. Keluar kamar mimiknya nangis coba. Pak, aku foto ke dia pak. Kelihatan sedih, pusing. Kayak gini. Coba orang tua reaksinya gimana? Masa cekikikan? Nggak ada. Pasti orang tua akan ngikut nular, iya kan? Lihat reaksi kamu begitu, nangis, cecegukan, air matanya berlinang, umbel diserot. Jadi, kamu kenapa? Orang tua gitu kan pasti. Ngomongnya baru sejam lagi, nangisnya dulu. Coba ayah ibu nggak bingung gimana? Kamu udah gede badan, udah gede, udah SMA masih begitu kelakuannya.
Nih standarnya orang kalau udah SMA, orang kayak gitu tuh boleh dikerjain anak SD, anak-anak. Ngerti nggak? SD tuh baru boleh gitu SD. Egas Haidar, los. Jengkelitan kayak los. Kamu udah gede begitu. Itu yang bikin orang tua, kok anak saya belum dewasa ya? Orang tua kan punya penilaian sendiri. Anak saya kok gede badannya aja. Tapi orang tua nggak ngomong. Itu perasaan orang tua dalam hati, anak saya udah gede, udah SMA, tapi kiranya belum dewasa juga. Saya harus gimana? Gitu deh. Berarti kamu sudah membuat orang tua pusing. Tidaklah membuat orang tua rupek, kecuali akan rupek kehidupannya. Nah, kalau kamu kehidupannya mau longgar, mau jembar, kebahagiaan dan sebagainya, bahagiain orang. Meskipun berawal dari pura-pura. Ditanya tuh bohong gitu mah. Orang tua juga sering bohong sama kita. Maksudnya bohong untuk kebahagiaan kita. Mak minta uang, padahal nih orang tua uang pas-pasan di kantong 20.000. Harus ngutang sana sini untuk ngasih kita. Nih. Bapaknya ada nggak uang? Banyak. Bohong. Nasi dan lauk sepiring buat anaknya. Bapak nggak makan? Udah tadi. Bohong. Maka orang tua berbohong demi kepentingan dan kebaikan kita, kita pun harus berbohong lagi demi kebaikan dia. Orang tua nggak punya motor, kadang-kadang ngaku sama anaknya punya motor. Terus tenang aja. Padahal pusing pikirannya begitu tuh. Bapak mah punya motor. Kalau pengen kaya juga gampang bapak. Padahal pusing pikirannya. Kamu sih nggak pernah peka begitu. Karena mikirin awaknya dewek. Nggak mikirin perasaan orang gitu mas. Nah, sudah dewasa ini mikir perasaan orang, maka perasaan orang tua. Kalau kamu udah nikah, masih begini aja misalnya. Chat orang tua, Pak, istri saya ternyata pemarah. Saya pernah didiemin. Istri saya pernah chat-chatan sama laki-laki lain. Disuruh nggak mau, dikasih tahu bantah. Saya pusing banget Pak, sambil ada emot nangis tuh. Kirim ke orang tuanya. Coba orang tua langsung pusing nggak? Pusing beneran. Ikutan nangis. Tangisanmu, tangisan orang tua. Kesedihanmu, kesedihan orang tua. Ya Allah, begini. Ceraikan aja istrimu. Oh, begitu tindaknya begitu. Kan orang tua tuh nggak tega kalau anaknya tersiksa tuh nggak tega. Gak? Kalau anaknya tersiksa tuh nggak tega. Ceraikan istrimu. Pulang-pulang bawa koper, bawa tas, gondol. Assalamualaikum, langsung nangis, mukanya merah. Gak tahan Pak, gak kuat Pak, yakin Pak, demi Allah Pak. Orang tua harus berbuat apa? Ya udah di sini. Allah, saya harus gimana? Udah gede-gede masih begini aja. Nggak bisa ngurus hidupnya sendiri. Abi tadi malam lihat di TikTok sih. Ada orang nyari ilmu itu nggak diantar ayahnya, nggak diantar ibunya, cuman minta uang sama ayahnya 300.000 buat ngaji. Pak, minta uang 300.000. Mau apa em? Banyak banget gitu. Mau mondok. Just diambil uang berkelana, ngilang 7 tahun.
Di sisi lain ada orang yang hidupnya seperti itu. Di sisi lain coba lihat cermin diri kita. Betapa alemannya, betapa manjanya, betapa kekanak-kanakannya, betapa selalu ingin ditengok. Coba orang gede aja pengen ditengok, baik. Kita bukan Ilham. Kita bukan Ustadz Dimyati, bukan. Kita udah dewasa, udah. Tingkatannya kiai kita. Po sini po nengok po kangen po ini. Tua aja mau. Sebenarnya nggak apa-apa begitu. Cuman yang paling baik adalah Bapak ada rencana ke pondok enggak? Duh, Bapaknya lagi sibuk. Oh ya kalau sibuk nggak apa di rumah aja dulu. Gitu loh, baik-baik. Po kangen sama rumah po. Kadang-kadang lihat kamu udah jenggoten. Gigi udah rada ompong, salon terus rada pengen tua, bocah kenen, baik pikiran kayak begitu. Nggak ngelarang, tapi nggak ngelarang. Kalau lagi chat, Pak saya sama temen diginiin, ininya begini, pondoknya begini, ini begini. Wow, orang tua jadi berpikir negatif. Gimana ini anak saya masih begini aja. Kamu nggak bisa ngatasin masalah kamu sendiri, terus-terusan nyender sama orang tua. Pertanyaannya, orang tua nggak ada tuh, maksud orang tua meninggal tuh kamu gimana? Ngadu ke siapa coba? Sama Allah belum kenal. Ayah nggak ada meninggal, ibu nggak ada meninggal, kamu dewasa seumuran Abi. Takut gulang-guling di jalan kan? Pakai sarung nggak pakai baju gitu tuh. Stres. Kamu boleh lapor ke orang tua. Pertama, kalau hampir terjadi pembunuhan, gak usah ke orang tua, ke Abi lapor. Kamu dibully, lapor ke Abi. Atau misalnya ada pelecehan seksual, barangkali ya, barangkali. Misalnya Fatul diciumin sama Fahri, lapor ke Abi misalnya. Antisipasi. Tapi kalau cobaan-cobaan kayak mandi ngantri, di pondok banyak apalan, banyak kegiatan, wong orang tua juga tahu pondok tuh begitu anak-anak. Kamu itu lapor apa? Kamu disuruh nih kamu nih. Logika pakainya. Kamu disuruh ke Sumber, beliin cabai. Lalu kamu nelpon, Papa di Sumbernya banyak mobil di jalannya. Pantas nggak begitu? Saya bingung nyebrangnya gimana. Banyak banget motor dari tadi nggak berhenti. Orang tua yang ada tuh, ia ketawa, ia bingung, ia pusing. Nah, kamu udah gede nggak ngerti begitu. Itu tuh umum begitu tuh. Ngeluh lagi sampai pasar. Pak, gimana ini? Pasarnya becek banget, Pak. Banyak air yang menggenang, Pak. Banyak ibu-ibu lagi pada ribut, berisik telinga saya. Lah, kamu hidup di dunia baru kemarin tuh udah lama. Pesantren tuh hidup tempatnya mandi, ngantri, anak-anak. Orang tua juga tahu semua. Pesantren tuh isinya santri yang masih kangen sama orang tua. Pesantren tempat di mana makannya barengan. Pesantren tempat kedewasaan. Waktunya kita mikirin diri kita. Waktunya kita memikirkan masalah-masalah kita sendiri. Jangan dikit-dikit orang tua, jangan dikit-dikit orang tua. Pesantren tempat banyak manusia yang kadang-kadang ada saja kehilangan. Yo, pesantren bukan tempatnya kiai lagi mondok anak-anak. Santri lagi pada mondok. Kalau 30 orang isinya kiai semua, berjubah semua, yang nggak ada kemalingan. Kan dikiranya semua anak baik semua. Bilang duit aja wadul gitu. Maksudnya kayaknya Abi dulu kehilangan uang tuh nggak pernah ngomong sama orang tua. Kayaknya sih. Terus Abi tuh dulu kalau mondok tuh kalau orang tua, ya ini nggak boleh juga.
Tapi secara jujur orang tua nengok tuh sumpah, isin gitu. Nggak boleh ya, jangan ditiru ya, jangan tiru. 3 bulan abah nengok ke pondok, abi jawabnya orang durhaka ya waktu itu. Mene maning sih mak, gitu. Bayangin, mene maning sih mak. Duitnya lah, abi pernah begitu lah, sering lah. Ya, tak pikir-pikir kadang sedih, pengen nangis, kenapa saya ngomong begitu tuh, ngucapin kata-kata begitu tuh. Barang ada orang tua tersinggung gitu. Ya mudah-mudahan nggak tersinggung, tapi nggak boleh ngomong begitu. Tapi abi secara jujur pernah ngomong begitu. Bukannya salaman gitu tuh, bukannya liatin seneng, cuma nabi mene maning mbak gitu tuh. Coba orang tua digituin, saking apa, saking nyamannya di pondok anak-anak. Dengan orang tua, mudah-mudahan dengan abi ngomong seperti itu berarti bocah ki betah nih pondok. Yuk kamu nelpon hari Selasa, mene apa? Hei kamu udah jenggotan, ya Allah. Udah waktunya kawin ngomongnya begitu, coba bayangin. Paling ngomong, Pak sehat Pak, yang tegar Pak sehat Pak, Alhamdulillah sehat. Gimana kamu di pondok? Wah santai sehat. Kemarin juga sakit 3 hari, kena serangan jantung, Alhamdulillah sehat lagi. Maksudnya tuh paling orang tua, serangan jantung, gampang udah bisa diatasi, sehat kok gitu. Jadi kayak orang tegar gitu loh, maksudnya ngomong tuh kayak dewasa anak-anak, kelihatan di depan orang tua juga bangga. Orang tua ketika senang sama anaknya, dia akan cerita kemana-mana. Orang tua itu ember mulutnya, nggak tahan. Kalau lihat anaknya berprestasi, dia hawanya pengen cerita ke teman-temannya. Anak saya di pondok, anak saya di pondok, anak saya di pondok, gitu tuh. Memang kalau anaknya masih kebingungan cari jalan hidup, masih suka nangis-nangisan, masih suka ngeluh, orang tua tuh keder jadi. Ya paling cerita, anak saya gimana ya, curhat lagi, curhat lagi, curhat lagi. Kalau curhat kan berarti orang lain banyak yang tahu jadinya. Pak Ustadz saya mau curhat. Curhat apa Pak? Anak saya udah mondok, sudah 7 tahun mondok, tapi itu kayak pengen pulang terus belum betah-betah. Ustadznya jadi tahu, ke temennya jadi tahu, malu kamu. Jadi ya bukan abi nih bilang sama kamu, nah jadilah orang dewasa. Baik itu ketika ngaji sama abi begini, ataupun ketika berhadapan sama orang tua, jangan seperti anak-anak malu. Kecuali kalau kita masih kecil nggak apa-apa. Kalau kamu ditabrak di jalan, ada urusan sama orang, baru kamu cerita, Pak, saya tabrakan, Pak. Nggak apa-apa. Tapi kalau kamu yang keluhkan, Pak, saya nggak bisa nyebrang, Pak. Aduh, udah kayak orang tua pusing nih, gimana anak saya punya kaki apa enggak ini? Punya mata apa enggak ini? Coba bayangin, kamu cerita, coba bayangin, Pak, motor nggak berhenti-berhenti, mobil banyak banget, ada becak lagi, aduh ngeselin banget. Kamu cerita begitu ke orang tua, manfaatnya apa? Orang tua tahu di jalan tuh begitu tuh. Nah, orang tua tuh tahu, nggak usah cerita juga. Terus tadi saya lihat tukang parkirnya teriak-teriak, aduh kaget saya Pak. Konon jejer, tukang parkir begitu, blog gitu tuh. Terus tuh Pak ada yang aneh lagi, apa cow? Saya parkir motor dimintain uang sama tukang parkirnya, ini. Kamu cerita apa? Kamu cerita apa sebenarnya? Ngomong makanan gak enak cerita, kekenyangan cerita, kekembungan cerita. Gak usah banyak cerita, kamu jadi orang. Cerita tuh yang urgen coba, maksudnya tuh yang penting-penting gitu loh maksudnya. Sama orang tua tuh, kalau sama temen nggak apa-apa. Kalau sama temen berbagi cerita kan enak. Tadi saya lihat pohon, gitu nggak apa-apa. Tadi saya lewat motor jalan, nggak sok ngobrol sepuas-puasnya,
biar sama teman akrab nggak apa. Tapi kalau sama orang tua, pilih mana yang harus diceritain, mana yang enggak. Celana dalam hilang cerita. Si Priben ceritain maksudnya, Pak, celana dalam saya bolong, Pak. Iya, oh. Kamu celana dalam bolong cerita. Harusnya semua pendam nih, kaos kaki hilang, sepatu hilang. Kalau ditanya, Bapak beliin kamu sepatu yang mana? Gini Pak ceritanya, sepatunya itu saya jemur. Habis saya jemur nggak tahu, kehilangan. Kali aja orang kampung ngambil, gitu. Nah, kamu biasanya mendiskreditkan pondok agar orang tua punya kesan pondok nggak aman misalnya. Salah juga ini, Bu. Sepatu kamu aman, kayaknya santri deh Pak yang nyuri. Nah, salah itu gitu. Kamu belum akad, oh Pak, 3 hari 3 malam Pak, direbut terus sama santri yang lain. Lah, ya orang tua nggak begitu tega, gimana begitu? Belajar ketika chat, nelpon orang tua, diralat ucapan-ucapannya, ganti dengan sebuah doa. Pak, aduh kangen banget nih, tapi nggak usah kesini buru-buru lah, santai aja. Gitu.